Pembagian kekuasaan di Indonesia sendiri, ya, sistem pembagiannya terdiri atas 3 lembaga tadi disampaikan, ya, juga legislatif, eksekutif, yudikatif. Sebetulnya ini ramai dikatakan dalam oleh Jimli Asyidiki sebetulnya, ya. Ada hal-hal yang juga menyampaikan tentang trias politika. Ketiga lembaga negara Indonesia tersebut, ya, tidak dipisahkan secara mutlak, tetapi antar lembaga satu dengan yang lainnya terdapat hubungan kekuasaan dan keterkaitan. Ya, jadi ada kaitannya antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ya, itu. Dengan adanya keseimbangan check and balance tadi disampaikan. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh teori trias politika. Ya, dari tadi Montesquieu. Ya. Namun tidak semuanya diterapkan secara murni dan mutlak yang dilakukan oleh Indonesia. Ya. Adanya dinamika dalam kehidupan ketatanegaraan. Ya. Di Indonesia mengakibatkan sistem pembagian kekuasaan negara juga mengalami perkembangan. Dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, kekuasaan negara dibagi dalam 4 lembaga negara. Ya, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan eksaminatif. Nah, ini di Indonesia. Ya, sebetulnya ada beberapa itu kan sampaikan. Di sini juga lembaga-lembaga negara, di sini juga ada DPR, ya, dengan tugas dan wewenang sebagai fungsi legislasi, ya. DPD, ya, dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Presiden sebagai penguasa eksekutif, ya. Dan juga lembaga yudikatif, ya. Nah, di sini ada Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi dan juga Komisi Yudisial, ya. Tadi disampaikan bahwa di mukadimah awal mengatakan bahwa adanya kelima karakteristik pemisahan kekuasaan yang diutarakan oleh G. Marshall, ya. Nah, yang mana sangat penting dan sangat perlu kita garis bawahi bahwa ciri dari check and balance, ya, yaitu setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Nah, di sini ada juga guru kita, Profesor Jimli Asyidiki, mengakui bahwa kalau pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut sistem pemisahan kekuasaan dengan sistem atau dengan prinsip check and balance. Ya, jadi tidak ada yang namanya kekuasaan superbody. Jadi pemisahan atau pembagian kekuasaan di Indonesia tidak serta-merta mutlak dikuasai oleh satu lembaga negara, tetapi mereka saling berkomunikasi, saling berkoordinasi, dan juga saling check and balance, ya, antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya, ya. Nah, tadi dilihat ada beberapa fungsi, ya, dari tugas pokok fungsi dari beberapa lembaga negara, ya. Ini di sini tadi ada DPR, ya. DPR yang mana ada fungsi legislatif. DPR memiliki tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional, prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat daerah, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD,
menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden. Nah, di sini adalah tugasnya legislatif, ya, Dewan. Juga fungsi anggaran. Nah, DPR memiliki fungsi juga, fungsi legislasi, fungsi anggaran, ya, fungsi pengawasan. Fungsi anggaran memberikan persetujuan tentang APBN, ya, memperhatikan, mempertimbangkan, ya, DPD atas RUU atau rancangan undang-undang tentang APBN dan RUU terkait pajak, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara. Selanjutnya fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Gitu. Yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Tugas wewenang DPR, ya, antara lain menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang atau membuat perdamaian negara, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain, memilih anggota BPK, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial, dan juga memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan kepada Presiden. Ya. Selanjutnya Dewan Perwakilan Daerah, ya, dipilih tadi disampaikan melalui pemilu dari setiap provinsi yang memiliki tugas membahas hubungan pemerintah pusat dan daerah, membahas sumber daya alam dan ekonomi, mengajukan pertimbangan pada DPR atas RUU APBN, pajak, dan lainnya. Nih, tugas Presiden dan Wakil Presiden sebagai penguasa eksekutif. Ya. Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Ya, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Presiden mengangkat dan menghentikan menteri. Presiden mengesahkan rencana undang-undang yang telah disetujui. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Tugas wewenang Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, menyatakan perang, ya, dengan persetujuan Dewan, menyatakan perang dan perdamaian, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, menerima penempatan duta negara lain, memberi gerasi, amnesti, dan memberi gelar. Di sini tugas pokok fungsinya Presiden tadi. Yang selanjutnya ada juga tentang yudikatif. Nah, ini yang dipimpin salah satunya juga oleh lembaga yudikatif adalah lembaga pemerintah yang fungsinya mengawasi penerapan undang-undang dasar atau undang-undang dan hukum yang berlaku. Lembaga yudikatif dan kekuasaan kehakiman kehadirannya tidak dapat dipisahkan karena lembaga yudikatif adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ya. Lembaga yudikatif di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan juga Komisi Yudisial. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegak hukum, menguji material, penyelesaian perselisihan, serta mengesahkan atau membatalkan peraturan yang bertentangan dengan dasar negara. Nah, ya, sini ada Mahkamah Agung, ya, yang mana Mahkamah Agung adalah lembaga puncak atas kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Ya, MA memiliki wewenang menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan kepada tingkat akhir pengadilan di semua lingkungan pengadilan di bawah MA kecuali ada ketentuan lain dari undang-undang. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menjamin penegakan konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ya. MK memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga,
negara dan wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Memutus pembubaran partai politik dan perselisihan berkaitan dengan pemilu. Nah, terakhir adalah Komisi Yudisial, ya. Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen menyatakan bahwa KY bersifat mandiri. Ya, lembaga atau badan negara yang memiliki kewenangan independen, KY memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, menetapkan kode etik dan pedoman pemilu perilaku hakim, serta menjaga kehormatan dan martabat hakim. Nah, ini kekuasaan kehakiman, ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan juga peradilan tata usaha negara. Nah, jadi ini kekuasaan hakim ini lumayan juga ini ya ternyata. Nah. Teori pemisahan kekuasaan sendiri, pemisahan kekuasaan suatu ide bahwa tadi disampaikan, suatu ide bahwa suatu pemerintah berdaulat harus dipisahkan selang dua atau semakin kesatuan kuat yang bebas sama lain. Sama sekali. Ya, contoh, diulangi ya. Pemisahan kekuasaan adalah suatu ide bahwa suatu pemerintahan berdaulat harus dipisahkan selang dua atau semakin kesatuan kuat yang bebas sama sekali, mencegah atau menghimpunan atau himpunan mendapatkan kuasa yang terlalu jumlah. Nah, jadi pada dasarnya ya, di sini pemisahan kekuasaan adalah suatu metode pembagian dalam tubuh pemerintahan supaya tidak benar ya penyalahgunaan kekuasaan selang legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Jadi supaya tidak adanya penyalahgunaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kolom ataupun tempat diskusi, silakan tuliskan di lembaga komentar. Pada dasarnya apa yang saya sampaikan, segala kekurangan muncul atau hadir dari kekurangan saya pribadi sebagai seorang manusia biasa, dan juga kelebihan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang sebagai junjungan kita ya, sebagai panutan, sebagai pedoman kita untuk hidup. Dengan adanya Tuhan, dengan tidak adanya Tuhan kita akan mendapatkan kehampaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.